Halo Kang Mas, Mbak Yu, dulur semuanya. Ini sekarang kita akan kembali nge-review Hidden Gems yang ada di Jogja. Sekaligus ini awal dari eh, hostel murah di Jogja jilid yang keempat ya. Season keempat ada akan banyak 10 hotel murah lagi aku akan review. Salah satu yang satu ini kita nanti akan nge-review Hidden Gems dekat sama alun-alun Kidul dan juga Prawiro Taman. Namanya adalah Ranasa Hostel Yogyakarta. Oke, yang cari hidden gems di Yogyakarta ini beneran aku rekomendasikan Kang Mas Bayu, telur semuanya. Ranasa Hostel Jogja. Ini lokasinya ada di Jalan Kumendaman nomor 534 Suryo Diningratan, Mantri Jeron, Yogyakarta. Jadi ini aku ngerasanya tuh kayak ada oase di tengah kota Jogja yang panas banget. Itu tuh masih ada vibe Bali gitu, vibe Ubud, vibe pokoknya yang hijau-hijau begitu ya. Ini aku dapat di harga cuma Rp100.000, 107 lah kalau nggak salah ya. Ini aku dapatnya di Agoda, tapi aku cantumkan link pembelian di Traveloka. Ini 100.000 udah termasuk dengan sarapan juga ya. Patokannya gampang banget kalau misalkan kita ke Ranasa, sekali lagi pojok Beteng Wetan ya, atau ini disebutnya sih apa sih aku lupa namanya. Pokoknya kayak gitu. Pelengkong Gading ya, ini tinggal langsung lurus aja ke arah selatan. Nanti sebelum ATM Bank BNI ada gang masuk ya. Tadi aku bilang karena ini disebutnya Hidden Gems, jadi beneran kayak masuk ke gang gitu kecil. Patokannya tadi ya ada ATM Bank BNI, kalau nggak salah Hotel Kresna kalau nggak salah di sini ya. Tinggal langsung masuk aja. Ini ada pelang penunjuknya Jalan Kumendaman nomor 543 dan ada tulisan gede Ranasa Hostel aja. Ini meskipun ada pagar hijau, tapi kalau nggak salah sih malam nggak ditutup kok. Jadi tetap aman. Tinggal langsung masuk aja. Kita jalan nggak sampai 5 menit, kurang lebih sih sekitar kayak 20-an langkah gitu. Kita udah sampai ke beneran ini Hidden Gems di Yogyakarta. Sekali lagi harga cuman Rp107.000 ya. Ini aku taruh nanti linknya di deskripsi kalau misalkan pengen beli di Traveloka. Langsung ketemu sama parkiran. Ini ornamennya adalah bambu, pagar bambu, ada tulisan Ranasa Hostel juga. Kalau bawa mobil masih muat lah. Ini kayak 2 mobil tuh bisa parkir di depan. Tapi kalau untuk motor sih nanti tinggal langsung masuk aja gitu. Karena parkir motor di dalam itu luas, meskipun kelihatannya sih kayak kecil ya. Kamas Bayu terus semuanya tuh. Jalan gede, jalan besar. Setelah Pelengkung Gading itu tinggal masuk dikit aja gitu. Kita langsung masuk aja begitu ya. Ini juga udah ada penunjuknya, ada tulisan open here. Di sini reception itu mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 malam. Nah, selebihnya ini pintu depan tidak pernah dikunci sama petugasnya. Langsung ya, vibe di dalam tuh juga sama yang tadi aku sempat bilang. Ini kayak Yogyakarta yang panas. Begitu masuk ke Ranasa tuh rasanya kayak adem banget gitu. Ada mini garden, kemudian ada tempat untuk kita duduk-duduk juga. Kemudian ini tempat kalau yoga, karena di sini ternyata juga ada paket yoga. Jadi bisa mau nginep di sini atau nggak nginep pun juga bisa ikutan yoga yang ditawarkan sama Ranasa Hostel Yogyakarta. Serimbun ini, bener kan? Udah kerasa banget vibe-nya, bakalan adem gitu ketika Jogja panas gila-gilaan. Masuk ke sini tuh hawanya dingin, meskipun ini ada kayak tempat terbuka gitu ya, kena paparan sinar matahari langsung, tapi tetap hawanya sih seger gitu aku ngerasanya. Ini juga tamannya ditata dengan baik sama petugasnya, banyak tempat untuk duduk-duduk juga kalau kita kepengen banget sebat. Kemudian kenalan juga sama bule-bule lain, karena di sini kebetulan ketika aku nginep di sini cuman aku sekali lagi turis lokalnya, yang lain tuh beneran turis dari manca. Aku sempat ketemu teman-teman dari Inggris, kemudian dari Perancis, kemudian dari Belanda, dari Jerman, banyak lah pokoknya yang di sini. Sempat kenalan juga gitu. Aku paling suka sih ini beberapa ada apa ya, kayak tempat-tempat vintage, barang-barang vintage itu tuh disulap jadi kayak hiasan. Ini pagi buta aku sempat shot receptionnya di sini. Karena di sini reception cuma ada dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 malam gitu. Di sini juga ada banyak banget pilihan kalau misalkan pengen banget tour, itu juga nanti dibantu sama petugasnya. Pengen banget sewa motor, itu juga bisa dibantu.
Sampai rearrange kalau kita mau ngetrip itu juga bisa dibantu sama petugasnya, dicarikan open trip ke yang lain juga. Jadi beneran aku rekomendasikan sekali lagi kalau mau ke Yogyakarta menikmati Hidden Gems. Harganya ini cuman 100 ribuan aku dapat di Agoda. Tapi link pembelian di Traveloka nanti aku akan taruh di deskripsi ya. Ini parkirannya untuk motor tadi yang aku bilang bisa langsung masuk aja kalau misalkan nggak mau keluar-keluar. Karena mungkin kayak udah enak sih sekali masuk tuh kayak males gitu kalau mau keluar ya. Ini tampilan receptionnya kayak biasa, kita karena udah booking via Agoda tinggal nunjukin aja booking ID-nya. Nanti nggak cuman diminta fotokopi ID, KTP atau SIM. Nanti dikembalikan dan kita langsung diarahkan menuju ke kamar. Ini beneran vintage banget, keren. Semua tempat itu kayak instagramable banget gitu ya. Ini aku kasih shot dulu untuk yang pengen banget pesen kamar yang private. Nah ini private-nya juga lumayan unik. Jadi kayak model ada tangga di dalamnya gitu ya. Nih modelnya kayak gini, bentuk kayak tenda, tapi ini lucu sih, aku sempat nge-shoot juga, cuman ini ternyata shotnya hilang yang bagian kamar private. Depannya juga udah ada taman juga. Kalau misalkan kepengen banget ngejemur tuh bisa. Ada gubuk juga di dalam tamannya. Jadi beneran keren kan Kamar Bayutulu semuanya. Kalau misalkan hujan, ini juga anehnya ketika malam ya, kelihatannya kan kalau kayak gini tuh pasti akan banyak nyamuk ya. Tapi aku tidak merasakan digigit nyamuk selama nginep di Ranasa Hostel Yogyakarta ini. Beneran senyaman itu, space hijaunya tuh banyak banget gitu. Dan pastinya ini juga menarik kalau misalkan udah explore Jogja gitu ya, padat kemudian panas, masuk ke sini tuh udah pasti jaminan akan berasa seger aja gitu. Nih, enak ya ini meskipun kalau pagi sih berasa kayak gerah banget. Tapi ini asik kalau misalkan mau sarapan juga di gubuknya gitu. Ini kalau nggak salah kalau untuk harga kamar private tuh 400 ribuan. Itu lumayan, udah ada kamar mandi private juga, ruang tamu dan juga single bed gitu. Yang ini juga area kalau kita kepengen banget ngobrol sama hostesnya, kemudian kalau mau yoga itu biasanya di sini. Kemudian kita langsung masuk aja, nggak usah pakai lama, yuk ke area komunal area dan juga di area bunk bed atau dormitorinya. Tapi ini sepatu sendal nggak boleh masuk, ditaruhnya di depan begitu ya. Ini vibe-nya memang kayak vibe pergi ke rumah nenek gitu, rumah-rumah zaman dulu, tapi tetap terjaga kebersihannya, terjaga kerapiannya. Salut pokoknya untuk teman-teman dari Ranasa Hostel Jogja. Depannya tuh langsung ruang tamu dan komunal area. Ini ada 8 kursi, kita bisa kayak duduk-duduk di sini. Karena kebetulan masing-masing kamar dormitory itu isinya ada 4 bunk bed gitu. Di sini juga udah disiapin banyak permainan, ada Pingo, ada Monopoly, ada catur, ada Uno, banyak banget. Dan setiap kamar sudah dilengkapi dengan ini dia lokernya. Jadi kalau misalkan ini lumayan agak gede ya kelihatan ya. Jadi kalau bawa koper 20 liter tuh masih bisa masuk, tas juga masih bisa, backpack masih bisa. Jadi aman kalau misalkan mau ditinggal-tinggal. Di sebelahnya ini juga ada dapur. Kalau kita kepengen banget bikin teh atau kopi, karena kebetulan di sini free flow gitu untuk air minum, teh kopi tuh silakan bisa bikin sendiri, itu pilihannya. Untuk sarapan nih yang tadi aku bilang ya, ini self service, tapi kalau misalkan udah pakai jangan lupa untuk dicuci kembali dan dirapikan gitu. Untuk dapurnya juga komplit sih. Kalau kita mau bikin waffle, kita mau bikin jus bisa. Kalau kita kepengen banget bikin mie, ini juga komplit. Asalkan again ya dicuci sendiri. Ini gelas birnya juga komplit, banyak lah. Kalau misalkan kepengen taruh bir dingin juga udah disiapkan kulkas juga untuk bersama. Kita cek area kamarnya, depan masuk. Oh iya, untuk dormitory itu ada 2 ya. Yang satu khusus cewek dan yang satu mixed dorm. Ini aku pilih yang mixed dorm, Kamar Bayutulu semuanya. Sekali lagi harganya cuma Rp107.000. Aku taruh link pembeliannya di deskripsi kalau kepengen banget beli. Via Traveloka tinggal dibeli aja. Ini satu kamar ada 4 bunk beds. Kemudian sudah dilengkapi juga dengan tirai. Kasurnya tebel, empuk. Selimutnya juga dong, ini bisa kelihatan banget. Selimutnya itu tebel dan ini tangganya juga unik nih. Kalau misalkan mau pilih yang kamar tingkat atas, itu tangganya tuh beneran kayak tangga-tangga panggung gitu ya tuh. Seluas ini, cuman kalau yang atas hati-hati karena nggak ada partisi ya. Jadi hati-hati kalau misalkan tidurnya kayak kurang
apa namanya, anteng gitu tuh bisa kayak jatuh karena nggak ada pembatas yang atas gitu. Kayak gini nih Kak Mas Bayu terus semuanya. Meskipun ini minusnya adalah semuanya dari besi, jadi apa namanya kayak bunyi gitu kalau misalkan yang atas gerak atau yang bawah gerak. Tapi it's okay ya. Kamarnya juga dibikin temaram, nggak begitu terang banget. Ini jadi kayaknya pas Kak Mas Bayu telur semuanya. Kalau misalkan kita berempat, AC-nya juga satu, ini tuh nggak berasa kayak panas banget. Meskipun ini suhunya tuh 25, tapi tetap berasa kayak menggigil loh. Untung ya dilengkapi dengan selimut yang lumayan agak tebal, jadi tampaknya ini aman-aman aja. Dan aku juga bisa rekomendasikan kalau kamar di Ranasa ini lumayan salah satu kamar dormitory yang proper gitu ya, di sejauh aku nginep di Hostel Yogyakarta. Dilengkapi juga dengan nih colokan, ada lampu untuk baca di setiap kamarnya. Colokannya sayang cuma satu ya. Jadi mungkin gantian kalau misalkan kita kepengen banget laptopan di bunk bed sambil ngecas. Tapi nggak mungkin sih, laptopan tuh pasti di communal area karena emang sangat representatif dan nanti view-nya cakep banget di area communal areanya. Kayak gini ya pemandangan selama dari bunk bedku, lumayan ya. Aku beneran rekomendasikan kalau misalkan mau ke Jogja, Ranasa Hostel Jogja ini bener yang aku rekomendasikan. Meskipun ini kayu tapi ada semi besinya gitu. Ini juga ada kaca full body gitu kalau kita pengen ngaca-ngaca. Dilengkapi juga dengan AC dan ini juga atapnya kayak atap-atap rumah zaman dulu ya kan. Apa sih, gedek ya? Plafon gedek yang juga apa namanya tetap oke lah gitu. Tirainya juga aman, selimutnya wangi, kemudian spraynya juga wangi tuh. Kalau misalkan ditutup tuh apa namanya lumayan ya agak private. Meskipun yang kalau kita naik itu masih kelihatan. Nggak gitu private banget gitu sebenarnya. Ini mohon maaf copot jadi aku tata dulu, tapi so far kayak gini Kak Mas Bayu telur semuanya senyaman ini tuh masih tetap bisa kayak tertutup sih. Hanya kelihatan, bahkan ini sampai bawah tuh. Jadi apa namanya AC tuh nggak gitu ya, meskipun masuk banget sih tetap berasa dingin tapi aman. Karena selimutnya nih aku kasih lihat ya, tebel, lumayan tebel ya, tapi juga nggak bikin gerah gitu. Uniknya kayak gitu sih yang aku rasakan. Jadi beneran sekali lagi ini aku rekomendasikan, silakan kalau misalkan pengen banget booking hostel di area kota Jogja. Ini ke alun-alun kidul juga dekat, jalan kaki nggak sampai 5 menit. Ke kawasan Prawiro Taman juga sama, 5-10 menitan. Kalau misalkan mau ke Keraton Jogja, itu sekitar 10-15 menitan. Jadi nggak jauh. Satu kamar cuman diisi 4 orang, ini mungkin 6 orang pun menurut aku juga masih aman sih ini sebenarnya ya. Cuman ya ini senyaman ini tuh. Cuman ini tangganya agak tinggi ya, Kak Mas Bayu terus semuanya. Jadi hati-hati aja gitu. So far kayak gini untuk urusan perkamarannya. Jadi beneran aku rekomendasikan. Ini kebetulan aku ketika nge-shoot baru aku doang yang check-in, tapi di sini aku ketemu sama Belanda, Jerman dan juga Perancis. Kita dari kamar langsung cek aja ke kawasan kamar mandinya nih Kak Mas Bayu terus semuanya. Ini kamar mandinya kalau kamar dormitory itu cuman ada 2 ya. Satu kamar mandi dan kloset, dan yang satu hanya shower aja. Ini juga unik. Dibikinnya tuh kayak industrial tapi unik lah, banyak banget apa sih ini ubin tak beraturan gitu tapi malah bikin cakep. Kemudian ini juga ada pembatasnya nih kalau kita kepengen banget shower. Jadi meskipun sih ini tadi kelihatan banget ya agak tinggi gitu untuk kawasan klosetnya, tapi tetap kelihatan kayak ada kecipratan begitu ya, apa namanya tempat-tempat yang kalau kita mandi segala macamnya itu tuh tetap bakal berasa becek. Tapi nggak apa-apa sih, as long as kita bersih aja gitu. Karena di sini pun kemarin aku juga ngerasanya cuman becek doang, nggak kotor gitu. Karena petugas juga berkala ngecek sampai ke tisunya itu juga sering banget diganti. Kayak gini, hawanya seger. Kemudian air panasnya juga nggak nunggu lama. Kak Mas Bayu terus semuanya. Beneran aku rekomendasikan sekali lagi kalau misalkan mau ke Yogyakarta, explore-nya Prawiro Taman, Keraton Jogja, alun-alun kidul, silakan bisa booking aja Ranasa Hostel Jogja. Ini aku dapat sekali lagi di harga cuma 107 ribuan. Ini aku taruh link pembeliannya di deskripsi. Kalau ini yang kawasan showernya ini lumayan agak luas karena nggak ada klosetnya gitu. Cuman di sini nggak dikasih pembatas tuh, jadi beceknya udah pasti ya. Udah lengkap dengan sabun, kemudian shampoo dan juga ada
wastafelnya juga. Ada tempat kalau kita mau ngegantung baju juga ada disediakan sama hostelnya. Dan ini langsung keluar gitu ya. Jadi ini beneran aku rekomendasikan banget, keren kalau misalkan kita kepengen banget mandi, air panasnya juga juara sampai malam. Beneran, ini bikin kita betah aja, Kamas Mbak Yu telur semuanya. Dari kamar mandi ya kita langsung menuju yuk sekarang ke salah satu area yang paling favorit yang ada di Ranasa Hostel Yogyakarta. Mana lagi kalau bukan area komunal area yang ada kolam renangnya. Ini bukan dibilang kolam renang sih, kayak mini jacuzzi kali ya. Tapi lumayan dalam, kalau nggak salah kedalamannya 100 sama 60 cm ini yang bisa buat duduk-duduk sambil baca. Kalau yang sana itu kalau beneran kita memendamkan badan gitu sambil ngebir juga enak banget. Kemudian ini juga tempat untuk kita bisa sarapan juga. Hawanya masih sama karena tadi vibe Ubud, vibe green banget gitu, ijo-ijo lah. Pertamanannya juga ditata dengan rapi. Ini juga di sini nggak ada daun yang jatuh juga nggak ada gitu ya. Jadi beneran aku rekomendasikan banget. Ini beneran bisa ngecil deh kalau misalkan seharian tuh udah kayak explore Jogja. Kemudian butuh yang seger langsung nyemplung tuh bisa gitu. Sambil juga mungkin bawa minuman dingin tuh oke banget. Kelihatan juga ya ada kulkas. Kalau kita bawa minum, bawa bir dingin tuh bisa taruh di situ aja untuk nanti dinikmati sambil ngobrol gitu ya, mingle bareng sama tamu-tamu lain yang mostly adalah bule. Karena tadi yang sempat aku bilang ketika aku video ini cuman aku satu-satunya warga negara Indonesia. Selain resepsinya juga ya, karena yang lain tuh adalah warga bule semua. Dan again aku bilang harga Rp100.000 Kamas Bayu telur semuanya ini udah lengkap dengan sarapan pagi. Nah, sarapan pagi itu tadi ada menu scramble eggs itu dengan roti, kemudian ada sandwich, kemudian ini aku pilih yang banana pancake gitu. Ini enak, dikasih kopi juga, kopi hitam, nggak tahu ini mereka pakai kopi apa, kurang tahu, tapi ini enak kopinya. Kemudian ada buah, ini melon dan juga buah naga. Tuh, 100 ribuan sahabat Bayu telur semuanya ya, dapat sarapan dengan pemandangan langsung ke komunal area. Ini keren banget. Dan ini adalah bonusnya. Yang suka banget sama kucing, di sini ada kayak artisnya gitu ya. Aku lupa namanya, tapi ini kucingnya lucu dan juga amat sangat jinak begitu. Manja gitu sama tamu-tamu yang lain gitu ya. Silakan. Sekali lagi kalau misalkan mau ke Jogja, pengen banget booking Hidden Gem, sekali lagi booking aja Ranasa Hostel Yogyakarta. Aku taruh link pembeliannya di deskripsi. Sampai jumpa ya, Kamis depan aku akan masih nge-review lagi Hidden Gems di Jogja di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo setiap hari Kamis jam 12 siang. Kamas Bayu telur semuanya.